Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Teknologi Pembelajaran Pendidikan Sejarah KPUNS 2019 yang beranggotakan Miladia Nurlaili, Penta Lafida, Rudi Bayu Setiawan, Tesya Zinanda, dan Tiasati Anandita. Di sini saya mewakili kelompok saya akan mempresentasikan mengenai desain pembelajaran yang digunakan oleh kelompok kami. Untuk pertama, kami mencari penggunaan desain pembelajaran ini yang didasarkan pada bahan ajar yang kami gunakan. Untuk bahan ajarnya kami menggunakan animasi. Hal ini dikarenakan animasi ini tuh sangat mudah digunakan dalam pembuatan video, presentasi, dan sebagainya. Nah, pada awalnya kelompok kami ini mencari kebutuhan peserta didik, yang dimana kebutuhan peserta didik ini tuh berasal dari permasalahan yang nantinya akan kami carikan solusinya untuk kedepannya agar peserta didik semakin semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, di sini kami membuat video animasi pembelajaran yang dinamakan Histonimation, yang berasal dari kata history yang berarti sejarah dan animation yang berarti animasi. Nah, secara etimologis Histonimation ini berarti animasi sejarah, supaya peserta didik nanti itu mudah sekali untuk belajar materi sejarah dan peserta didik tuh paham gitu apa yang dimaksud dari materi yang disampaikan nanti. Untuk video animasi pembelajaran ini kami menggunakan materi Sumpah Pemuda, yang dimana untuk bagiannya itu kami terdiri dari pembukaan atau tahap awal, terus kami melakukan pengenalan awal gitu mengenai apa itu Sumpah Pemuda, latar belakang dan peristiwa Sumpah Pemuda ini sendiri. Selain itu kami juga menambahkan tokoh-tokoh dan nilai-nilai yang nantinya dapat diambil dari peristiwa Sumpah Pemuda ini agar para peserta didik itu kedepannya semakin bisa memahami mengenai materi Sumpah Pemuda ini. Selain itu, dalam pembuatan video animasi pembelajaran ini, kami membaginya menjadi beberapa waktu. Kami mempunyai timeline dalam pembuatannya. Untuk minggu pertama, kami melakukan analisis di mana kami mencari permasalahan. Seperti apa sih yang sedang dialami oleh peserta didik, permasalahan apa yang sedang dialami peserta didik ini agar bisa kami carikan solusinya. Setelah itu, untuk minggu kedua dan ketiga kami mulai melakukan pengembangan dari permasalahan ini, yang untuk mencari solusinya kami menemukan solusinya yaitu video animasi pembelajaran, di mana video animasi pembelajaran ini kami buat sebagai solusi dari permasalahan yang kami cari tadi. Kami melakukan pengembangan ini semaksimal mungkin agar peserta didik semakin paham mengenai materi sejarah yang akan dibahas di video animasi pembelajaran ini. Selanjutnya untuk minggu keempat kami mulai mengimplementasikan hasil dari pengembangan video animasi pembelajaran kami, di mana pengimplementasian ini dengan kita melakukan share barcode, yang dimana nanti ketika peserta didik mulai men-scan barcode ini akan masuk ke video, akan diarahkan ke video animasi pembelajaran mengenai Sumpah Pemuda ini, yang nantinya peserta didik sudah bisa menggunakan dan mulai memahami isi materi Sumpah Pemuda. Untuk penggunaan barcode ini sendiri bukan hanya untuk peserta didik saja, tetapi untuk seluruh kalangan masyarakat yang ingin mengakses video ini melalui scan barcode dari handphone mereka masing-masing. Nah, setelah pengimplementasian dilanjutkan di minggu kelima, kami mulai melakukan evaluasi. Hal ini bertujuan agar kedepannya kami dalam pembuatan video animasi pembelajaran ini semakin lebih baik lagi. Dari evaluasi tersebut, kami mulai melakukan perbaikan-perbaikan agar untuk kedepannya pembuatan video animasi pembelajaran lebih maksimal dan bukan hanya untuk materi Sumpah Pemuda saja, tetapi untuk semua materi sejarah dan bisa digunakan untuk mata pelajaran lainnya juga. Berikut video Histonimation yang telah melewati tahapan pengembangan teknologi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Tetap semangat ya mengikuti pembelajaran sejarah pada kali ini dengan materi Sumpah Pemuda. 92 tahun yang lalu, para pemuda melakukan kongres dan berikrar. Mereka yang berasal dari berbagai suku, agama, dan ras bersumpah satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Hari itu dikenal dengan sebagai Hari Sumpah Pemuda. Apakah kalian tahu, Sumpah Pemuda dilatar belakangi oleh kesadaran para pemuda pada masa itu bahwa
pergerakan organisasi yang bersifat kedaerahan tidak pernah memberikan hasil yang berarti untuk kemerdekaan Indonesia. Karena pergerakan seperti itu sangat mudah dipatahkan oleh penjajah Belanda. Diawali dengan berdirinya organisasi Budi Utomo yang diinisiasi oleh pemuda pelajar Stovia di tahun 1902, lalu diikuti dengan munculnya organisasi dari berbagai daerah seperti Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Celebes, Jong Ambon, dan lain sebagainya. Organisasi tersebut sangatlah gigih untuk melawan penjajahan dalam berbagai aspek. Lalu puncaknya, semua organisasi pemuda berkumpul di sebuah kongres dan melahirkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Di sini, kita dapat melihat bahwasanya pemuda itu juga memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan. Menarik bukan? Apa sih yang dihasilkan dari kongres tersebut? Iya, benar sekali. Keputusan penting dari konsensus dari pemuda untuk bertumpah darah satu, yaitu tumpah darah Indonesia, bersatu sebagai bangsa, yaitu bangsa Indonesia, berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Yang menariknya lagi, lagu kebangsaan Indonesia pertama kali berkumandang di Sumpah Pemuda tersebut. Lalu, siapa sih tokoh-tokoh yang berperan penting dalam Sumpah Pemuda tersebut? Seperti Sugondo Joyopuspito, Muhammad Yamin, Amir Syarifuddin, W.R. Supratman yang masing-masing mempunyai peran penting. Yang paling penting dari Sumpah Pemuda untuk para pemuda Indonesia ialah nilai-nilai yang dapat diambil dari peristiwa tersebut. Nah, apa saja sih nilai-nilai tersebut? Nilai yang pertama, ada nilai nasionalisme. Salah satu bentuk upaya rasa persatuan mengatasi ikatan dasar antar suku, ras, dan agama, sehingga nasionalisme Indonesia lahir sebagai ikatan bersama. Kemudian, nilai cinta tanah air. Dalam teks Sumpah Pemuda, istilah Indonesia baru dapat dikenal secara luas oleh masyarakatnya yang dahulunya itu terjebak dalam belenggu penjajahan. Rasa cinta tanah air kepada Indonesia dapat menumbuhkan rasa nasionalisme. Nilai cinta tanah air ini berarti kita sebagai bangsa Indonesia bangga dan setia terhadap Indonesia. Lalu, nilai kebersamaan yang muncul akibat adanya rasa senasib seperjuangan. Nilai kebersamaan ini dapat membuka kesadaran bangsa Indonesia untuk mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan individu atau golongan saja. Dan terdapat nilai persatuan dan persaudaraan yang berarti bahwa Sumpah Pemuda mengandung nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal itu dibuktikan sendiri dalam kongres yang dihadiri dari berbagai suku, ras, agama, dan golongan. Sekian video pembelajaran pada kali ini. Jangan lupa untuk selalu menyisipkan nilai-nilai Sumpah Pemuda pada kehidupan kita sehari-hari ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Semoga dari apa yang dijelaskan tadi dapat diambil manfaatnya dan kita semua dapat selalu berinovasi dalam penggunaan media pembelajaran agar para peserta didik semakin semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.